Kita jangan kepancing nih teman-teman, saudara-saudara. Kita semua dididik oleh ulama untuk cinta zuriat Nabi. Bu, ada orang yang mengatakan hasil tesis saya ini terputuslah zuriat Nabi dari Ubaidillah. Orang tua kita, kiai kita ya dari dulu lebih alim, lebih soleh, lebih dekat ke Allah. Gak pernah ngomong itu. Sekarang kalau memang dia punya tesis, itu harus disidangkan. Harus disidangkan, dibantah. Lalu orang yang membantahnya punya dalil. Lah sekarang bagaimana katanya? Orang dari Robitoh Alawiyah nggak datang. Terlalu kerdil bagi ketua Robitoh Alawiyah untuk membantah tesis yang murahan. 1000 kali mereka benci habaib, kita punya 1 juta kecintaan untuk habaib. Betul? Jangan ke bawah, Mas. Tadi kata Kiai Haji Umen, ini Allah dengan Rasulullah menjadikan gunung-gunung emas-emas. Sekarang emas-emas ada di sini. Jangan ke bawah-bawah. Akhirnya memecah belah umat. Di tubuh kita NU terpecah. Masa orang yang mau memperjuangkan kebenaran penampilannya jauh dari kebenaran? Ada lagi tuh, siapa tuh yang pakai anting? Kepalanya botak. Ntar gua kirim amplas ke rumahnya ntar. Apa dia kata? Oh, sekarang anting itu bukan untuk perempuan saja. Di Jogja ini anting jadi tren. Innallahal jamal yuhibbul jamil. Innallahal jamal yuhibbul jamil. Allah itu indah, suka keindahan. Keindahan yang mana? Laki-laki haram pakai anting botak. Apakah itu yang dijadikan panutan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka orang itu ada yang mereka ilmiah karena mereka sekolah ilmiah. Kalau yang bikin tesis ini sekolah ilmiah. Bu, sekarang penampilannya justru dia membantah nasab Habib tapi dia ngaku Habib. Sekarang ceramahnya dia caci maki. Yang dulu dia katakan, kenapa tesis ini saya buat? Karena ada orang yang mengklaim turunan Rasul, tapi ceramahnya caci maki. Sekarang dia yang caci maki. Ya Allah, kita mah ikut guru-guru kita. Abah Uci cinta Habib, Abah Sepuh cinta Habib, Abah Entoh cinta Habib, Abah Umen juga cinta Habib. Abah Umen, mantep men. Cinta Habib. Dan mencintai habaib ini adalah syariat. Kalau Habibnya pakai gamis, janggotnya indah, wajahnya tampan, lisannya pase, adabnya sopan, aromanya wangi, dermawan, gak diajak juga cinta hati kita kepada Habib yang seperti itu. Nah, kita diuji dengan sosok Habib yang tampangnya kayaknya gak mencerminkan, omongannya. Di situ Allah uji apakah tetap kita cinta atau tidak. Ini mohon maaf nih, sebab masih ada di antara kita yang dukung tesis. Kalau memang itu tesis dia sudah disampaikan ke publik, sudah, jangan lalu menggerogoti hal yang lain, akhirnya umat pecah. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya, kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihha. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang ilat yang mencederai. Nah, ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. 1, dari sisi ilmu nasab, tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad ke-5 dicatat.
Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Kolikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Nah, orang kitab banyak begitu, kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4, Siri Silsilatil Alawiyah, abad ke-5 Tahdibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri, Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musad, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya. Biasanya cek orang Bandung nama teu aya itu orono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar, Pak. Jadi Ali As-Sakran ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya. Namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9 sampai sekarang surah wal istifadah populer sampai ratusan kitab, Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8. Diam aja. Abad 7 makin diam. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya, Pak. Betul tidak Kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak Kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak Kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah, berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah
Bali, soheh. Kalau dicari manuskrip-manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun mauduun mardudun mungkar.